saya Cahayani Praningin dengan NIM 192101053, prodi D3 Keuangan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Manajemen Investasi dengan dosen pengampu Bapak Arif Kaidi Hutagalung, SE, MSI. Di mata kuliah Manajemen Investasi ini, materi yang saya bawakan yaitu penjelasan tentang pasar saham yang ada di dunia. Nah, negara yang saya ambil yaitu di negara Italia. Nah, beberapa kategori yang saya jelaskan. Yang pertama tentang sejarah bursa tersebut. Yang kedua, bagaimana perkembangan dan tanggapan masyarakat dengan adanya pasar saham yang ada di negara tersebut. Yang ketiga, bagaimana dampak pandemi terhadap pasar saham tersebut. Dan yang terakhir, berapa persen masyarakat sudah mengenal investasi di negara tersebut. Sejarah bursa efek yang ada di Italia. Bursa efek yang saya ambil yaitu Borsa Italiana SpA atau dikenal dengan singkatan BIT. Adalah bursa efek utama yang berada di kota Milan, Italia. Didirikan oleh Eugenio de Beauharnais, Raja Muda Kerajaan Napoleon Italia pada 16 Januari 1808. Bursa BIT ini diprivatisasi pada tahun 1997 dan merupakan bagian dari London Stock Exchange Group PLC sejak tahun 2007. Nah, pada tahun 2015, perusahaan terdaftar di bursa efek ini bernilai 890 miliar dolar Amerika Serikat. Bursa ini juga secara informal dikenal sebagai Piazza Affari atau alun-alun bisnis. Dari nama kantor pusatnya gedung Palazzo Mezzanot berada, yaitu alun-alun kota Milan. Baiklah, di sini saya sedikit akan menyebutkan profil tentang Borsa Italiana SpA ini. Jenisnya yaitu Società per Azioni atau perusahaan terbatas publik. Industri jasa keuangan, pendiri Eugenio de Beauharnais, didirikan 16 Januari 1808, 213 tahun yang lalu. Kantor pusat Milan, Italia. Tokoh kunci Massimo Tononi yaitu ketua dan Rafael Gerusalmi yaitu CEO. Induk London Stock Exchange Group. Produk pasar saham, mata uang euro. Nah, yang kedua ada perkembangan dan tanggapan masyarakat dengan adanya pasar saham tersebut. Nah, pada tahun 1870-an, perusahaan perbankan dan perkeretaapian mulai bergabung di bursa tersebut. Nah, dari sana bursa tersebut terus berkembang dan menarik beragam emiten. Perdagangan elektronik di bursa ini beroperasi penuh mulai pada tahun 1994. Nah, dan pada tahun 1998, bursa tersebut menjadi swasta dengan nama resmi Borsa Italiana. Nah, Bursa Efek Milan ini bergabung dengan Bursa Efek London pada tahun 2007. Penggabungan ini menciptakan bursa terbesar di Eropa. Nah, dan beberapa artikel yang terakhir saya baca, LSI mengumumkan akan menjual Borsa Milan ini ke Euronext, bursa saham terbesar di Eropa, seharga 4,325 miliar euro. Nah, dan tanggapan masyarakat terhadap pasar saham tersebut yaitu mereka menanggapi secara positif karena bursa ini menjadi wadah untuk mereka berinvestasi di dalamnya. Nah, dan yang ketiga di sini ada dampak pandemi terhadap Bursa Italiana SpA. Nah, karantina yang terjadi besar-besaran dilakukan oleh pemerintah Italia yang membatasi pergerakan masyarakat mereka sangat berpengaruh ke bursa efek tersebut. Nah, akibat peristiwa ini, indeks acuan utama yang berisi saham-saham unggulan alias blue chip di Borsa Italiana, yakni Milano Index Borsa, bersama dengan pasar Eropa lainnya, ambruk seketika. Indeks dibuka, saham-saham di indeks tersebut diperdagangkan turun sekitar 2.290 poin atau sekitar 11%. Nah, di sini yang terakhir, berapa persen sih masyarakat sudah mengenal investasi di Borsa Italiana SpA tersebut? Nah, karena borsa ini juga termasuk bursa efek tertua di dunia, yaitu 213 tahun yang lalu, dan juga termasuk kategori saham terbesar di dunia. Nah, jadi di sini bisa dikatakan hampir masyarakat dunia mengenal pasar saham tersebut. Nah, dari data yang saya ambil, tahun 2015, kapitalisasi keseluruhan untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Italiana ini bernilai 567,2 miliar euro atau mewakili 34,8% dari PDB Italia. Sekian dari pemaparan saya, yaitu bursa efek yang ada di Italia ini.
Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.